semuanya, shalom juga papa mama yang kebetulan bersama-sama dengan anak-anak mengikuti ibadah anak pada sore hari ini. Anak-anak, mari kita akan ibadah lagi di sore hari ini dan kita akan mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sekeluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini mau kembali beribadah. Mari Tuhan, Engkau lagi yang memberkati ibadah kami dari awal, tengah sampai akhir. Berkati Tuhan, beri kami pengertian-pengertian yang luar biasa yang dari Engkau, sehingga kami lebih lagi bisa mengerti akan isi hati-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini oleh Bu Aida, kita akan mendengarkan dulu 2 buah lagu. Bu Aida hari ini memilihkan lagu tentang Aku Pahlawan Kecil. Ya, yuk kita mulai. Nah anak-anak, tadi dikatakan bahwa aku adalah pahlawan kecil. Nah pahlawan-pahlawan kecil ini adalah apa? Pahlawan-pahlawan Kristus. Ya, yuk kita akan nyanyikan lagi. Aku pahlawan Kristus. Apa tugas kita? Yuk kita mau dengarkan. Mari. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tabrak dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa kembali, kita minta pimpinan Tuhan untuk kita boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memuji Tuhan, kami bangga dan berterima kasih bahwa Tuhan sudah jadikan kami ini pahlawan-pahlawan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, untuk menjadi pahlawan yang luar biasa, kami mau belajar firman-Mu pada hari ini. Mari Bapa, berkati firman yang sebentar disampaikan, berkati, beri kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kita akan ambil dari Hakim-Hakim 4. Mari kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 1. Ini judulnya Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Kawati sampaikan di minggu lalu tentang Hakim-Hakim 3, di mana ada 3 orang hakim-hakim yang Tuhan kirimkan untuk bangsa Israel. Tuhan itu luar biasa baik banget ya. Tuhan mau bangsa Israel ini hidup dalam keberkatan. Dan keberkatan itu tidak bisa tidak, itu harus ada di dalam hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa ada di dalam Tuhan, orang-orang Israel tidak bisa diberkati. Dan Tuhan mau bangsa Israel hidup di dalam kelimpahan berkat. Hanya lewat hanya lewat hubungan mereka yang intim dengan Tuhan, itu yang akan membuat mereka bisa diberkati. Tanpa itu tidak bisa. Dan ketika bangsa Israel mulai tidak menyembah Tuhan, mulai mereka mencondongkan hati mereka untuk menyembah Baal maupun yang lain ya, Tuhan menjadi marah. Tuhan tidak bisa dinomor duakan. Karena itu Tuhan membuat bangsa Israel menjadi tertindas oleh oleh bangsa-bangsa Kanaan. Supaya tujuannya tidak lain tidak bukan supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada sumber berkat itu. Nah, ada 3 orang hakim-hakim yang di dalam Hakim-Hakim 3 dikatakan Tuhan kirim Hakim Otniel, terus Tuhan kirim lagi Hakim Ehud, terus Tuhan kirim lagi yang terakhir Hakim Samgar. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Kawati. Nah, kita lihat Kawati di dalam Hakim-Hakim 3 sudah sampaikan, kalau bangsa Israel itu menurut dan takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka hidup mereka menjadi aman. Hidup mereka menjadi terberkati. Tetapi orang Israel luar biasa. Begitu hakim-hakimnya tidak ada, hakim-hakimnya meninggal, langsung mereka kembali lagi kepada penyembahan berhala. Luar biasa ini bangsa Israel. Susah sekali disuruh untuk bersekutu dengan Tuhan. Mereka mudah sekali condong hatinya kepada Baal-Baal. Nah, sesudah Samgar mati ya. Nah, di sini juga tuh Ehud mati. Terus apalagi nih? Tadi barusan dikatakan apa? Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Bangsa Israel kembali melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Hatinya tidak takut akan Tuhan, hatinya lebih takut kepada Baal. Karena itu Tuhan marah, Tuhan menghukum orang Israel supaya dengan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan. Dan panglima tentaranya yang bernama Sisera
dia menindas bangsa Israel dengan keras selama 20 tahun. Anak-anak tahu nggak, kalau orang tertindas itu apa akibatnya? Menjadi takut hidupnya, menjadi pikirannya nggak apa-apa takut, pikirannya menjadi kecil, gak pernah punya pengharapan besar, gak pernah punya cita-cita yang besar, karena orang-orang yang tertindas itu menjadi kecil. Nah, iblis pakai orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak dalam Tuhan, supaya hidupnya tertindas. Yang bisa menyembuhkan bangsa Israel adalah kembali kepada bertobat atau kembali kepada Tuhan. Nah, Tuhan kemudian memanggil seorang hakim. Kali ini bukan hakim laki-laki. Kemarin 3 orang kemarin adalah hakimnya laki-laki semua. Kali ini Tuhan panggil seorang hakim perempuan yang bernama Deborah. Ya, lihat tuh gambarnya tuh. Ya, hakim Deborah. Hakim ini hakim perempuan. Dia itu, mari kita baca ya, Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Wah, hebat. Tuhan bisa pakai siapa saja, nggak hanya laki-laki saja, perempuan pun bisa dipakai Tuhan. Nah, anak-anak perempuan, ayo hidup benar di dalam Tuhan. Nanti Tuhan bisa angkat kalian jadi seseorang yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Lihat tuh, ini juga Deborah, seorang istri, tetapi dia juga seorang nabi. Wah, hebat ya, dia juga menjadi hakim. Nah, kemudian di ayat 6, Deborah menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan Tuhan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Wah, barusan Tuhan Deborah mengingatkan kepada Barak, ayo maju bergerak. Kamu kan panglima tentara Israel, ayo maju melawan tentaranya Yabin, tentara Sisera. Karena Tuhan bilang gini, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor. Dan di ayat 7, dan Tuhan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Jadi Deborah mengingatkan, jangan takut, Tuhan yang akan menyuruh Sisera akan mendatangi engkau. Wah, engkau akan mengalahkan tuh ya. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tuhan janjikan bahwa Barak akan mengalahkan Sisera. Terus jawab Barak kepada Deborah apa? Apa bilang ini? Oke, siap. Kita mau baca di ayat 8. Barak, seorang panglima tentara Tuhan, waktu dibilangin Deborah janji-janji Tuhan, dia bilang apa? Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Walah, anak-anak, ini Bapak Barak ini walaupun dia laki-laki gagah perkasa panglima tentara Tuhan, tetapi dia apa? Takut. Dia takut pergi sendirian. Dia takut pergi sendirian menghadapi siapa? Menghadapi Sisera. Lah, dia bilang,
takut ibu. Sok aja kalau ibu ikut, aku juga ikut. Sok aja, tapi ibu harus ikut. Aku baru mau perang. Waduh, luar biasa ya. Tapi Barak percaya akan janji-janji Tuhan. Cuman dia takut. Kenapa ya Barak bisa takut? Kenapa Barak bisa takut ya? Karena apa? 20 tahun ditindas oleh Sisera. Anak-anak, hati-hati ya dengan kata ditindas. Orang kalau ditindas terus menerus, kalau sehari 2 hari mah gak apa-apa, masih kuat meren ya. Tapi kalau udah 20 tahun ditindas, membuat hatinya, pikirannya, jiwanya, semuanya menjadi tertindas. Mama-mama, ini yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, papa-papa, hati-hati ya. Kita kalau berbicara kepada anak-anak, hati-hati. Ucapan kita kadang-kadang bisa membuat hati anak-anak tertindas. Membuat hati anak-anak menjadi, ya sudahlah, dah saya mah bodoh. Ya sudahlah, biarinlah gini. Dah kumaha atuh, dah mama juga bilang saya mah anak bodoh. Udahlah, enggak kata mama juga saya mah anak males. Ya udahlah, biarinlah. Dah kata ibu guru juga saya mah nakal. Udahlah, biarinlah. Anak-anak, ayo, anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau belajar ya. Semua kita pasti pernah mengalami kata tertindas. Karena kita melanggar firman Tuhan, karena ada yang melanggar firman Tuhan, orang tua yang melanggar firman Tuhan, menjadikan suasana rumah menjadi tidak nyaman. Menjadikan suasana rumah menjadi penuh dengan kata-kata yang menindas. Hari ini kita mau belajar tentang kata-kata tindas. Sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Nah, tetapi kita mau belajar dari Deborah. Kemudian di ayat 8, jawab Deborah. Kata Deborah, baik, aku turut. Wah, Deborah ini hebat. Walaupun dia seorang istri, seorang perempuan, seorang nabiah, seorang hakim, tapi dia rendah hati. Dia bilang, oke, kamu bilang aku suruh ikut. Karena Deborah tahu janji Tuhan untuk bangsa Israel akan berkemenangan, maka Deborah berkata Oke, kamu gak berani sendirian. Oke, hayu, yuk sama saya, yuk kita bareng-bareng. Deborah baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Ya, terus akhirnya Deborah dan Barak mereka pergi menyerang Sisera. Wah, Deborah memimpin bersama Barak. Dia bilang, serbu, jangan takut, ada Tuhan yang akan menyerang. Anak-anak, lihat, Deborah menemani seorang Barak yang tertindas. Boleh dia menjadi berani karena ada Ada teman yang menemani. Anak-anak, coba sekarang ini lagi COVID, situasi ekonomi, situasi bukan negara kita, situasi dunia ini sedang kacau. Sekarang sedang sedih. Banyak orang yang sakit, ekonomi jadi sakit, hati orang-orang pada sakit, omongan orang-orang pada sakit, sering orang-orang bicaranya yang tidak berpengharapan. Ya,
Ini mah COVID gini susah cari uang. Banyak mama papa ada yang di PHK, jualannya gak laku. Kalaupun masih bisa jualan juga gak laku seperti yang dulu-dulu. Coba mama-mama kalau anak-anak bisa tanya papa gimana kerja hari ini, dapat penghasilannya gimana, usahanya gimana. Mungkin banyak papa-papa yang sedih. Akhir-akhir ini banyak yang berkurang pendapatannya. Tadinya dapatnya 1 juta, sekarang cuma dapat 500.000 karena susah. Banyak yang tutup, banyak orang nggak beli karena orang juga mau beli juga uangnya dapatnya sedikit, jadi mau beli apa-apa juga susah. Nah, anak-anak dalam kondisi yang susah gini banyak keluarga yang yang penuh dengan kata-kata yang menindas. Jadi karena pusing, sedikit anak-anak melakukan kesalahan, sedikit anak-anak melakukan apa-apa yang kurang benar, mama papa marahnya besar. Karena sebetulnya bukan anak-anak yang membuat kesal, tetapi hati mama papa lagi kesal karena ekonomi yang kondisi ekonominya yang nggak seperti dulu. Dulu bisa makannya enak, banyak, bisa makan banyak. Sekarang makannya diirit-irit. Misalnya beli tahu, biasanya bisa makan 1 orang 2 tahu. Sekarang harus makan, mungkin ada yang anak-anak yang hanya makan sekarang setengah tahu. Yang penting makan, yang penting kenyang, yang penting gak sakit, katanya mama papa ya. Jadi anak-anak sabar ya. Yuk kita jadi Deborah. Jadi Deborah yang menemani orang-orang yang tertindas. Mungkin yang tertindas saat ini adalah mama papa kita. Dengan kondisi ekonomi sekarang yang seperti ini, mama papa kita tertindas. Aduh ini gimana ya? Aduh gimana ya? Orang kalau dalam keadaan tertindas ngomongnya juga suka kasar, suka jelek ngomongnya. Jadi anak-anak harus sabar, memberi semangat, jangan ikut-ikutan tertindas juga. Ya, kata mama, saya mah bodoh. Ya udahlah, bodoh. Atau malas atau apa gitu ya. Jangan. Kalau anak-anak dengar papa dan mama marah, anak-anak di dalam Yesus, aku ini anak pintar. Dalam Yesus, aku ini anak rajin. Tapi cukup di dalam hati. Terus ngomong, tetap bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni mama papa yang sudah ngomongnya kasar, ampuni mama papa, berkati Tuhan, mereka pasti sedang pusing, mereka pasti sedang khawatir untuk menghidupi kami anak-anak. Jadi anak-anak harus sabar ya, jangan ikut-ikutan papa pusing, anak-anak ikut pusing, nanti ke dedenya lagi, dedenya sedikit pukul, nanti kayak nggak punya dede, ada mainan apa-apa dirusak, saking semuanya pusing, semuanya tertindas. Ya, tidak ya, kita ini sudah punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tadi yang dengerin firman Tuhan yang ikut ibadah hari ini, tadi Pastor Alex bilang salib membawa kita kepada kemerdekaan, membawa kita kepada hidup yang baru. Hidup yang berkelimpahan. Kita bisa hidup yang penuh damai, sejahtera, sukacita. Itu semua karena Karena salib. Tuhan Yesus sudah lakukan itu semua untuk kita. Tuhan Yesus sudah menyalibkan dirinya di kayu salib supaya kita ini bisa lepas dari kata tertindas, supaya kita ini bisa merdeka dari kata tertindas. Ya, lihat nih, mari tuh. Kemudian luar biasa, tahu nggak? Janji Tuhan tadi kepada siapa namanya? Kepada Deborah, bahwa aku akan menyerahkan Sisera, katanya ya. Tuh sebentar ya, nih tuh ya di ayat 14, Hakim 4 ayat 14.
Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ayat 15. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Ya, Tuhan luar biasa. Tuhan kacaukan Sisera serta segala keretanya. Kereta yang tadi berapa katanya? 900.000 kereta atau berapa tadi yang di awal itu? Tuhan hancurkan semuanya. Ya, jadi yang bisa melawan Sisera siapa? Barak? Deborah? Bukan. Tuhan sendiri, ya, dia tuh Tuhan mengacaukan Sisera, ya. Wah, luar biasa. Tuh, terus di ayat 17, lalu Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu. Sebab ada perhubungan baik antara Yabin Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Di ayat 18, Yael itu pun keluar mendapatkan Sisera. Terus dia bilang ke Sisera, Sisera kan udah capek, udah udah capek. Dia lari, dia jalan, dia lari ya dari kejaran Barak ya. Terus dia masuk ke kemah Yael. Yael ini istri Heber, seorang perempuan. Karena ini masih saudaraan ya, si keluarga Heber ini masih saudaraan dengan Raja Yabin. Terus katanya si Yael, ayo mari singgah. Aduh kamu capek, sok saya kasih minum ya, sok minum dulu. Dikasih susu. Wah, orang kalau lagi stres, lagi capek dikasih susu, jadi nyaman. Terus apa? Saking capeknya, udah habis berperang Sisera dan jalan capek, lari capek. Apa? Sisera sudah dikasih minum, disambut. Akhirnya apa? Tidur nyenyak sampai ngorok. Gitu bunyi sampai dibangunin. Coba sama Yael dicek. Ini tidur apa tidur? Tidur. Tidurnya nyenyak banget. Dan Yael ini digerakkan oleh Tuhan apa? Untuk mengalahkan Sisera. Dia ambil paku. Wah, dia ambil paku, patok tuh ya, diambil tuh ayat 21. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, anak-anak aduh jadi patu. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya. Ya, jadi yang membunuh Sisera siapa? Apakah Barak? Gagah perkasa seorang panglima? Bukan. Seperti kata Deborah dari awal. Tuhan sudah bilang lewat Deborah bahwa yang akan mengalahkan Sisera adalah seorang perempuan. Nah, siapa? Yaitu adalah Yael. Karena Sisera kadang-kadang ya, orang kalau udah gagah perkasa tuh menjadi apa? Sombong. Nih bahayanya orang sombong ya, dia menjadi tidak hati-hati. Dia pikir perempuan, kecil perempuan. Kalau lawanku itu pakai pedang, pakai apa kan dia kan pasti siaga. Nah hati-hati ya, kita harus siap siaga dalam segala hal. Nih siapa Sisera kalahnya kenapa? Dia tidak waspada. Dia pikir perempuan gak ada apa-apanya, kecil. Apalagi ini seorang istri, kecil gak ada apa-apanya. Tahu gak? Seorang istri, seorang perempuan kalau sudah Tuhan berkati, dia menjadi saluran tangan Tuhan, itu apapun bisa terjadi. Dia lupa akan hal ini. Makanya akhirnya si Yael bunuh yang namanya Sisera. Ya, dan Sisera pun mati. Ya, nah lewat
firman Tuhan hari ini kita banyak belajar bahwa satu, hati yang tertindas itu menjadikan tidak berdaya. Hati yang tertindas menjadikan kita menjadi takut. Harus kedua, mari kita menjadi orang yang membawa kesegaran, bisa menemani orang-orang yang takut untuk keluar dari ketakutannya. Anak-anak semua bisa seperti Hakim Deborah, dia bisa bersama-sama Barak untuk apa? Mengalahkan Sisera, mengalahkan rasa takut dari Barak itu sendiri untuk dia maju berperang. Ya, anak-anak juga sama bisa maju berperang melawan situasi COVID ini. Mari anak-anak berperang melawan COVID ini apa? Maju bersama-sama dengan mama papa, dengan dede, yang dede bersama-sama dengan koko, dengan cici, dengan abang, dengan kakak, semuanya. Ya, anak-anak bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan, saya mada kecil, gak bisa apa-apa. Enggak, Tuhan bilang gak ada yang kecil. Di mata Tuhan semuanya adalah pahlawan. Tadi kan aku pahlawan kecil. Yesus panglimaku. Yesus di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah ya, oke ya. Jadi yang ketiga tambahannya adalah harus tetap waspada. Gak boleh menyepelekan tantangan apapun. Mau kecil mau besar tidak boleh menyepelekan. Karena orang bisa jatuh dari hal yang kecil. Ya, yuk mari kita mau belajar. Nah, hari ini Bu Aida akan berikan ayat hafalan dari Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Diulang ya, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu tuh Ayub yang berkata ya, saya tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Anak-anak, coba nanti anak-anak semuanya ayat hafalannya diganti pakai nama anak-anak masing-masing. Misalnya kayak Ibu Aida. Aida tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kita semua akan mengakhiri firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan mendengarkan satu pujian. Mari kita dengarkan lagu ini. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, anak-anak, sekarang ibadah sudah selesai. Mari kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpah-limpahkan bagi kami dari awal, tengah, sampai akhir. Mari Bapa, Engkau lagi yang mengingatkan kami lagi apa yang sudah Tuhan ingatkan tadi di dalam melalui firman Tuhan, bahwa kami tidak usah takut. Berkati kami Tuhan, kami mau menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang gagah perkasa di dalam Engkau. Kami tidak takut menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Hanya dalam nama Bapa kami ucap syukur dan berterima kasih. Amin. Oke, shalom anak-anak. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan untuk ibadah anak kembali dengan pembicara mungkin kakak yang lainnya lagi ya. Oke, shalom anak-anak semuanya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin.
Ulangan 11 ayat 16. Berhati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan bersujud kepadanya. Ulangan 11 ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya.